Bingung semua. Si bapak yakin kalau kita dibuat muter-muter dan dibutain di jalur pendakian. Dan bapaknya membenarkan kesaksian Sa soal pohon mati yang kita lewatin berulang-ulang. Kata dia, kalian dibikin bolak-balik di situ. Kata Sa, jalan yang kita lewatin emang beda. Cuman dia ngamatin ada satu pohon yang berulang-ulang kita lewatin. Anjay, fix kita kena masalah. Bapaknya juga bilang kalau kalian kena kayak gitu, kalian harus cuci muka atau ngusap muka kalian pakai tanah di jalur pendakian itu. Oh, serem ya. Tapi itu obatnya biar mata kita dibuka lagi. Si bapak juga negur kita buat nggak ngomong sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya Petir akan membawakan kisah pendakian, misteri, muter-muter, dan teror di Gunung Cermai. Kisah nyata dari tweet akun Twitter @yarfs. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk dapat mendukung kami dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng channel Ada Kisah agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Langsung saja kita mulai. Siapkan dan atur volume device sahabat dan cari posisi atau tempat rebahan yang nyaman. Namun sebelumnya, mari kita ucapkan bersama, I am ready. Halo, maaf kalau ceritanya nanti sedikit berantakan. Ini kali pertama gue nyoba nge-treat buat cerita sedikit pengalaman gue selama naik gunung. Sebelum masuk ke isi cerita, gue mau jelasin beberapa hal. Pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi gue. Kedua, beberapa nama tim gue yang waktu itu melakukan pendakian dalam cerita ini bakal gue samarin. Ketiga, tujuan dibuat podcast ini bukan untuk nakut-nakutin kalian yang punya niat naik gunung, tapi buat pelajaran kita juga biar lebih hati-hati baik dalam ucapan dan tingkah laku selama mendaki. Jadi, selamat membaca dan semoga sehat selalu. Kenalin, gua Iyar, mahasiswa semester 4 di salah satu kampus Islam di Jakarta. Gue udah mulai naik gunung dari bulan April 2016. Kejadian ini sebenarnya udah lama. Jadi, gue lulus SMA negeri di Tegal tahun 2017 dan gue juga sambil ngenyam pendidikan agama di ponpes daerah itu. Singkat cerita, gue lulus dan langsung ikut tes masuk universitas di beberapa universitas negeri di Jakarta. Tapi Allah berkehendak lain dan gue sempat bingung mau kemana akhirnya. Akhirnya waktu kekuras banyak dan gue belum dapet kampus yang pas bagi gue sendiri. Kurang lebih bulan September, gue mutusin lagi buat kembali ke ponpes dan niat mau bantu-bantu di sana. Istilah santrinya ngabdi. Cuman masih di dalam ponpes itu sendiri. Di sana bisa ketemu dan sekedar ngumpul sama temen gue yang masih di situ, sekaligus teman mendaki gue dari tahun 2016. Tibalah saatnya libur semester ganjil dan semua santri diliburkan, termasuk gua santri nebeng. Tapi belum resmi libur semester, gua dan ketiga temen pondok gua udah buat agenda naik gunung dan akhirnya fix kita berempat akan naik ke Gunung Cermai, Jawa Barat. FYI, Gunung Cermai adalah atap Jawa Barat atau gunung tertinggi di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah cari info tentang pendakian Gunung Cermai, kita berempat mutusin naik via jalur Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Lanjut ke pemilihan hari keberangkatan.
Setelah kita obrolin bareng di pesantren, akhirnya kita mutusin untuk berangkat 2 hari sebelum liburan resmi dari pesantren. Nah, beberapa hari sebelum keberangkatan, kita ketambahan 2 orang dari luar pesantren, tapi masih temen juga. Tiba hari H, karena gue di sini posisinya masih ngabdi dan belum resmi libur, gue juga bolos. Dan gue nggak pamit naik gunung sama bapak dan ibu gue di Jakarta. Padahal sebelum-sebelumnya gue selalu pamit ketika naik gunung. Tapi karena di sini gue melanggar, gue nggak berani pamit, bahkan sekedar pamit via telepon. Di sini gue samarin namanya jadi Ko, No, Ha. Dan yang dari luar pesantren sebut aja So sama Sa. Pagi di hari H, No dan Ha pulang ke rumah, ngambil motor buat jalan ke Kuningan. Sorenya No sama Ha datang ke pondok buat jemput gue dan Ko. Kita jalan jam 5 sore ke rumah Sa. Di sana kita mulai packing semua keperluan pendakian dan kita tinggalin motornya Ha karena motornya bermasalah. Jam 7 malam kita jalan lagi ke rumah So, ganti motor, pakai motor Sa dan boncengan 3. Jadi 2 motor, 1 motornya boncengan 3. Jam 9 sampailah kita di tempat penyebutan So. So bawa motor, akhirnya kita semua pas boncengan 2 orang. Gaslah langsung ke Kuningan. Perjalanan kita udah disambut gerimis sepanjang perjalanan. Sampailah kita di basecamp pendakian Linggarjati Kuningan jam 12 malam. Karena kita sempat berhenti buat break di jalan. Maklum lumayan juga. Dari Tegal ke Kuningan ditambah gerimis lur. Sampai basecamp kita semua langsung tidur. Kita semua bangun setengah 6 pagi buat kontrol barang dan logistik di karir masing-masing. Jam 7 No dan Ko urus simaksi. Di Gunung Ciremai ini kita dikenai per orang 50.000 untuk simaksi. Itu include makan sebelum trekking dan sertifikat di akhir perjalanan. Sambil nunggu gua dan Ha ngobrol sama penjaga basecamp, nanya ada berapa banyak pendaki yang naik hari itu. Jawabannya cuma tim kita yang naik. Dan di jalur pendakian tidak ada pendaki alias sepi lur. Dalam hati gue, sepi lumayan bosen juga ya di trek. Kita cuman bercengkrama sama tim sendiri. Ya udah, yang penting selamat pikir gue. Dan kita juga dapat map estimasi jalur. Kelar semua urusan simaksi dan urusan perut, kita semua ngetrek jam 9 pagi. Dari awal gue udah wanti-wanti tim buat tetap jaga sikap dan tingkah laku. Dan tetap ngomongin buat tetap hati-hati dan jaga satu sama lain. Gue wanti-wanti tim karena gue yang paling tua. Dan juga gue yang udah naik gunung sebelum-sebelumnya. Gue sempat ngobrol sama No. Dia juga orang yang bisa diandelin karena dia selalu naik gunung sama gue sebelum-sebelumnya. Bismillah, jalanlah kita santai dari BC ke pos 1, pos Cibunar. Di sini masih lingkungan persawahan warga dan ada pos di mana kita bisa isi persediaan air buat di atas karena jalur yang kita lalui minus air. Lanjut lagi kita sampai ke pos 2, pos Luwiyeng Datar. Di sini masih aman, cuman vegetasi udah mulai hutan, bukan lagi ladang pertanian warga. Di sini kita duduk buat sekedar bercanda dan muterin botol aqua 1,5 liter buat minum. Lanjut ke pos 3. Menuju pos 3 kita kehujanan dan akhirnya kita semua berhenti buat pakai ponco. Sampailah kita di pos 3, pos Kondang Amis. Bedanya di pos 3 ada semacam shelter kecil yang beratap. Karena hujan udah berhenti, kita lepas ponco dan kembali bercanda di pos 3.
Suasananya sunyi banget karena semua rombongan kita yang naik dan yang turun pun gak ada. Mulailah jiwa petakilan tim kita keluar. So, mulai nyalain musik boxnya, nyalain lagu koplo dengan volume besar. Di sini, gue cuman duduk karena gue mulai ngerasa kayak nggak enak badan secara mendadak. Nggak tahu kenapa. Di bawah shelter, So, Ko, Ha, joget-joget kayak orang gila. Entah kenapa, gue ngerasain situ kita terlalu brutal dan si Ha bahkan joget sambil ngomong kasar. Sekali dua kali gue diemin, emang wataknya. Sampai akhirnya gue tegor dan gue suruh kecilin musik boxnya. Ketika suasana sunyi lagi, gue nyaranin buat lanjut karena udah tengah hari. Kita masih di pos 3. Lanjut jalan ke pos 4, pos kuburan kuda. Agak serem namanya, konon juga ada beneran kuda di sini, tapi letaknya gua nggak tahu. Break sejenak, lalu lanjut lagi. Dari pos 3 ke pos 4 treknya kita lalui udah cukup berat dengan kontur tanah yang becek, hujan, dan tanjakan setinggi lutut. Nggak jarang kita tempuh ini. Nggak lama, di situ kita lanjut ke pos 5, pos Pangalap. Di sini kita sempat berhenti buat ngomongin bakal camp di mana dan batas waktu trek kita. Akhirnya keputusan camp di Batu Lingga pos 8. Kami optimis sampai di pos 8 sebelum maghrib. Sampai di pos 6, seinget gue tanjakan Seruni namanya, koreksi kalau salah karena lupa susunan posnya. Di situ kita sempat terbahan dan buka cemilan. Jam udah pukul 3 sore. Kita selalu jalan dengan perhitungan estimasi di map jalur. Gak lama kita jalan karena kabut mulai turun. Di jalan kita diselimuti kabut. Di map estimasi dari pos Seruni ke pos Bapatere yang katanya tanjakan killer itu bisa ditempuh 45 sampai 60 menit. Seingat gue segituan, koreksi kalau salah. Kita jalan kembali diguyur hujan. Gak kerasa jam kita udah offset hampir jam 5. Akhirnya pakai ponco lagi dan lanjut jalan. Di perjalanan ke pos selanjutnya kita mulai kelelahan karena udah capek dan ditambah kabut dingin plus hujan. Jalan. Lihat jam udah jam 5. Masih hujan dan kabut. Kita break, semua di jalur, setapak dan saling berpandangan satu sama lain. Anak-anak mulai ngeluh. Udah hampir 2 jam jalan, belum juga nemuin pos Bapatere. Situasi mulai gak karuan, dan bayangin aja, udah hujan deras di tengah hutan berkabut, bawa tas yang gedenya segede kulkas di rumah. Akhirnya kita kembali berunding buat kembali nentuin lanjut ngejar puncak atau turun ke pos Seruni lagi buat diriin tenda. Kita semua milih turun ke pos Seruni lagi karena nggak mau ambil risiko karena hari makin gelap. 2 jam cuy, ngetrek nggak nemuin pos lagi. Padahal estimasi cuma 60 menitan kalau nggak salah segitu. Kita turun lagi, kaki lemes, dingin, lapar, jadi satu. Turun sebentar, kita udah di Seruni lagi. Apa kalian nggak mikirin yang gue pikirin? Ya ganjil, naik hampir 2 jam dan turun cuman sebentar, nggak sampai 2 jam dan belum maghrib juga. Kita janji buat tetap santuy dan nggak mikir macem-macem di situ. Kelar diriin tenda, gue lanjut masak nasi dan buat air panas. Dulu buat nyeduh kopi dibantu sisa. Nasi mateng dan kopi jadi. Nah, pas buat mau bikin Indomie, kompornya kita mati semati-matinya, nggak mau hidup. Panik. Maghrib semakin gelap, hujan, kabut di tengah hutan. Cuman baru ada nasi sama kopi dan kompornya mati.
Sisa kebetulan membawa bekal buat bikin api darurat, tapi tetap gagal karena tempat kita lembab. Panik lagi, makin panik. Kita cuman makan nasi dan indomie yang diremuk. Ngenes, ngenes. Salahnya kita cuman bawa satu kompor. Kelar makan, kelar ngopi, kelar ngudut, kita semua tidur ke tenda masing-masing. Nyenyaknya cepet banget, mungkin karena capek dan gua kebangun jam 1 malam. Gimana nggak panik ya? Bawaannya mata kepengen merem, tapi ada suara hentakan kaki di luar tenda. Karena kita ndiriin 2 tenda berhadapan. Pas kebangun jam 1 malam, gua bodo amat, usaha buat tidur lagi. Besoknya, Ko sama So keluar tenda duluan dan nemuin sampah logistik kita udah berantakan. Kayaknya yang semalam ngacau itu si babi. Beresin lagi dan sekaligus beresin tenda, kita mutusin buat sampai sini aja karena gua yakin satu sama lain udah ngantongin kejadiannya masing-masing. Jam 10 kita turun dan pas ninggalin pos Seruni, kita ketemu pendaki asal Cirebon yang ngetrek jam 7 pagi. Jam 10 udah sampai di Seruni. Bingung gue, asli bingung, nggak bohong, cepet banget, gila. Katanya mereka mau tektok alias cuma ngejar puncak dan turun hari itu juga. Wah, bukan orang. Kita tawarin indomie yang kita bungkus dan kopi mereka tolak. Akhirnya kita paksa buat nerima kopi kita dan mereka mau sambil ngucapin makasih. Setelah itu kita turun dan ketemu banyak pendaki naik. Pas arah mau ke pos Cibunar ada kantin yang buka di hutan pinus. Kemarin tutup mungkin karena bukan weekend, karena gua naik hari Jumat, saudara-saudara. Istirahat di situ dan ketemu bapak yang punya kantin dan kita semua cerita sama si bapak. Bapaknya cuman ketawa dan nyuruh kita semua jujur udah ngelakuin apa dan lihat apa selama naik kemarin. Duduklah kita berenam di bedeng kantin itu sama bapak penjaga kantin. Mulai dari no, dia nggak ngerasa apa-apa. Lanjut ke yang lainnya. Konflik nih pas bagian Sa ngejawab. Sa jujur, pas kita kehujanan di trek antara pos Seruni dan perjalanan ke pos Bapak Tere yang 2 jam itu, dia ngerasa muterin satu pohon tinggi besar nggak berdaun selama 5 kali. Muter-muter kayak di film yang orang bolak-balik di satu tempat. Sa nyadarin itu. Panik anjir, kok bisa gitu ya? Pak penjaga kantin belum ngebahas dan lanjut ngomong siapa yang di jalur lihat anak kecil naik ke atas pohon. Awalnya semua diam. Si H akhirnya jujur. Dia ngeliat anak kecil naik ke atas pohon, tapi dia masih bingung. Dia lihat anak kecil atau lutung. Dan si bapak jelasin kalau No udah dibutain sepanjang perjalanan sejak si H ngeliat anak kecil naik ke pohon itu. Kalau dipikir masa iya ada anak kecil di tengah hutan manjat pohon. Kalau mungkin iya, pasti orang ngiranya lutung. Bingung semua. Si bapak yakin kalau kita dibuat muter-muter dan dibutain di jalur pendakian. Dan bapaknya membenarkan kesaksian Sa soal pohon mati yang kita lewatin berulang-ulang. Kata dia, kalian dibikin bolak-balik di situ. Kata Sa, jalan yang kita lewatin emang beda. Cuman dia ngamatin ada satu pohon yang berulang-ulang kita lewatin. Anjay, fix kita kena masalah. Bapaknya juga bilang kalau kalian kena kayak gitu, kalian harus cuci muka atau ngusap muka kalian pakai tanah di jalur pendakian itu. Serem ya. Tapi itu obatnya biar mata kita dibuka lagi. Si bapak juga negur kita buat nggak ngomong sembarangan, kata-kata kotor. Cocok kan sama apa yang gua wanti-wanti ke temen gue. Dan kita malah ngelakuin hal konyol di pos 3 waktu mau naik.
Di situ kita semua ngerasa bersalah dan menyesal. Kita juga cerita soal kompor yang mati dan suara tepak kaki di luar tenda tengah malam. Ternyata yang bangun tengah malam bukan cuman gue. Semuanya bangun dengerin hal serupa, tapi lebih milih nyimpen dulu ceritanya. Mereka juga sama denger tepak kaki di luar tenda di antara jam 12 sampai jam 1. Kalau gue kebangun jam 1 malam. Terus si bapak nanya logistik kita masih lebih atau enggak. Kalau lebih mau dimasakin di warungnya. Ya Allah, baik banget bapak penjaga kantin ini. Kita serahin Indomie, telur, kopi, dan beras sama bapaknya. Tapi kita minta masakin Indominya aja sama telur. Biar berasnya buat bapak penjaga kantin. Dia nolak dan justru nawarin nasi mateng yang udah dibuat. Biar beras kita jadi tukeran sama nasi mateng. Di situ kita semua diam dan cuma bisa nunggu makanan mateng. Makanan mateng kita makan lahap banget. Nggak tahu lagi, cuman makan udah kayak orang gelandangan. Ya maklum nggak bisa masak di jalur dan tenaga dikuras terus, cuman minum air doang. Selesai makan kita bayar semua dan pamit sama si bapak penjaga kantin. Beliau baik banget, beliau nggak nyalain kita dan selalu nasihatin dengan baik. Semoga Tuhan membalas kebaikannya. Kita turun ke BC dengan perasaannya nyesel banget. Dan di BC kita ditanya sama mas penjaga BC, "Gimana mas, lancar?" Kami cuma jawab, "Lancar mas, hehehe." Dan dikasihlah kita sertifikat pendakian yang sampai saat ini sertifikatnya masih tersimpan rapi di bingkai gue. Gue tetap bersyukur meski gue nggak sampai puncak, gue masih dikasih umur buat bisa pulang dan nggak sampai terjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Pelajarannya adalah dimanapun berada akan ada istilahnya tuan rumah dan tamu. Gak beda jauh halnya kalau kita tuan rumah dan ada tamu yang songong dan sembrono, pasti tuan rumahnya kesel. Jadi buat diri gue sendiri, tim gue dan semuanya, gue cuman bisa bilang jaga omongan, jaga tingkah, dan jangan lupa pamit sama orang tua dimanapun, kapanpun, dan kemanapun. Sekian dari gue. Semua cerita yang gue tulis di tweet ini udah selesai, sesuai sama realita. Mau percaya atau enggak urusan kalian, karena gue bukan mau nakut-nakutin dan bohongin kalian. Sekali lagi, mohon maaf bila tweet gue semrawut dan berantakan, dan banyak nama atau tempat yang kelewat dan atau salah sebut. Karena ini kejadian di tahun 2017 dan gue udah agak lupa. Baiklah, kisah muter-muter dan teror di Gunung Cermai. Kisah nyata dari tweet akun Twitter @yars. Cukup seru dan menegangkan. Sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi di episode lainnya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyimak episode kali ini hingga selesai. Ambil hikmahnya dari kisah ini. Mohon subscribe bagi yang belum. Dan komen, tunjukkan kamu ada. Saya Petir pamit, tetap semangat, selalu bersyukur bagi yang masih nganggur. Semoga lekas mendapat pekerjaan yang cocok. Jangan lupa bayar hutang di warung Bude, supaya bisa ngutang lagi. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.